Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Paku Alam 2 Mei 1889, meninggal di Yogyakarta 26 April 1959. Aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Dia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya para priayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, bagian dari semboyan ciptaan Tutwori Handayani menjadi slogan. Kementerian Pendidikan Nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 1959, tanggal 28 November 1959. Masa muda dan awal karir. Suwardi saat muda. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Surjaningrat dan cucu dari Paku Alam 3. Dia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Setovia, Sekolah Dokter Bumi Putra, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Miden Java, The Express, Oitosan Hindia, KOM, Moeda, Tejahaja Timur, dan Boysara. Pada masanya ia tergolong penulis handal, tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Aktivis pergerakan. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik sejak berdirinya Budi Utomo tahun 1908. Ia aktif di seksi propaganda untuk menyosialisasikan dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama di Yogyakarta juga diorganisasi olehnya. Suwardi muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multi etnik yang didominasi kaum Hindu yang berjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Douwes Dekker. Ketika kemudian DD mendirikan Indische Partis, Suwardi diajaknya pula. Als ik en Nederlander was, Ki Hajar Dewantara, Krislebeau 1919. Sewaktu pemerintahan Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk perayaan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Timbul reaksi kritis dari kalangan nasionalis termasuk Suwardi. Ia kemudian menulis N for Allen Mark, Ok Allen for N,
atau satu untuk semua, tetapi semua untuk satu juga. Namun kolom KHD yang paling terkenal adalah Seandainya Aku Seorang Belanda. Judul asli Als ik een Nederlander was, dimuat dalam surat kabar The Express, pimpinan DD, 13 Juli 1913. Isi artikel ini terasa pedas sekali di kalangan pejabat Hindia Belanda. Kutipan tulisan tersebut antara lain sebagai berikut. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Beberapa pejabat Belanda menyaksikan tulisan ini asli dibuat oleh Suwardi sendiri, karena gaya bahasanya yang berbeda dari tulisan-tulisannya sebelum ini. Kalau benar ia menulis, mereka menganggap Dede berperan dalam memanas-manasi Suwardi untuk menulis dengan gaya demikian. Akibat tulisan ini ia ditangkap oleh persetujuan Gubernur Jenderal Hindenburg dan akan diasingkan ke Pulau Bangka atas permintaannya sendiri. Namun demikian kedua rekannya Dede dan Tejipto Mangunkusumo memprotes dan akhirnya mereka bertiga diasingkan ke Belanda 1913. Ketika tokoh ini dikenal sebagai tiga serangkai, Suwardi kala itu baru berusia 24 tahun. Dalam pengasingan, Suwardi Ernest Douwes Dekker dan Tujipto Mangunkusumo, tiga serangkai. Tahun 1914, saat diasingkan di negeri Belanda dalam pengasingan di Belanda, Suwardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging, Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan Indonesia Persbureau, kantor berikut Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europees Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam mendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Suwardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori serta pergerakan pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari dalam mengembangkan sistem pendidikan sendiri. Taman Siswa. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Underwood Institute Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap
berusia 40 tahun. Menurut hitungan penanggalan Jawa, dia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya dia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dan sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sung tolada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Patung Ki Hajar Dewantara dalam Kabinet Pertama Republik Indonesia KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia. Posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, ia mendapat gelar doktor, kehormatan doktor honoris causa, DRHC, dari Universitas Tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada. Atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan Indonesia, dia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat Keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959.